Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Saya Saidani Artasa Putri dengan NPM F1A 021006. Saya Dewi Triwayuni dengan NPM F1A 021045. saya Dede Putri Syadi dengan NPM F1A 021057. Di sini kami akan menjelaskan dua soal tentang regresi linear. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Putri Syadi NPM F1A 021057. Baiklah, kali ini saya akan bahas tentang perhitungan manual regresi linear sederhana. Sebelumnya, apa itu analisis regresi? Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, analisis regresi terdiri dari dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Pada video ini saya akan bahas tentang regresi linear sederhana yang digunakan hanya untuk satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Nah, pada persamaan regresi linear sederhana itu mempunyai rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, penjelasannya Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, dan A dan B sama dengan konstanta. Nah, untuk contoh perhitungan manualnya, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar atau X terhadap prestasi belajar matematika atau Y. Nah, pada data penelitian ini berjumlah 12 siswa data. Nah, untuk melihat data secara lengkap, kita lihat pada tabel ini. Nah, pertanyaannya yaitu A. Tentukan persamaan regresi linear sederhana. B. Buktikan apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Untuk menjawab pertanyaan A dan B, kita membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0 tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. H1 ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Kemudian kita membuat hipotesis statistik, di mana H0 adalah beta sama dengan 0 dan H1 adalah beta tidak sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya kita menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansinya A sama dengan 5% atau 0,05. Uji yang kita gunakan adalah regresi linear sederhana. Kaidah pengujian adalah menggunakan uji T hitung lebih T tabel, maka H0 ditolak. Jika min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Baiklah, kita akan menentukan persamaan regresi, di mana kita akan membuat tabel penolong terlebih dahulu. Bisa kita lihat XI sama dengan minat belajar, YI prestasi belajar, XY sama dengan X dikali Y atau 75 dikali 80, maka hasilnya 6000. X kuadrat sama dengan 75 dikuadratkan, maka hasilnya 5625 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita menghitung nilai konstanta A dan B. Nah, B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, B sama dengan 12 sigma XY 76.950 dikurang 917 dikali 1000 per 12 dikali 70.715 dikurang 917 dikuadratkan, sehingga hasil dari perkalian dan pengurangan ini sama dengan 6400 per
7691 sama dengan 0,832. Nah, untuk mencari konstansa A itu sama dengan sigma Y dikurang B dikalikan dengan sigma X per N. Nah, sigma Y itu 1000 dikurang B 0,832 dikali 917 per 12, sehingga hasilnya 236,926 per 12 sama dengan 19,744. Nah, persamaan regresi linear sederhananya Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 19,744 plus 0,32X. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang persamaan regresi linear sederhana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Triwayuni. Baiklah, saya Dewi Triwayuni akan melanjutkan soal pembahasan dari Dede Putri Rananda, di mana disuruh membuktikan apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Maka selanjutnya kita menentukan nilai koefisien korelasinya. Sebelum kita mencari nilai koefisien korelasinya, kita membuat tabel monolog, di mana terdapat siswa, minat belajar, prestasi belajar. Jumlah siswa keseluruhannya adalah 12, terus minat belajarnya itu terdapat nilai 75, 70, 70, sampai dengan 70, di mana jumlah keseluruhannya kalau ditotalkan itu mendapatkan 917. Terus selanjutnya prestasi belajar itu mendapatkan nilai 80, 75, 75 sampai dengan 75, di mana jumlah keseluruhannya itu total keseluruhannya 1000. Terus kita mencari XY. XY ini kita dapatkan jumlah keseluruhannya itu 76.950, di mana minat belajar dikalikan prestasi belajar. Kita ambil salah satu sampel, yaitu 75 dikalikan 80, maka hasilnya adalah 6.000. Sampai seterusnya. Terus X kuadrat, di mana jumlah keseluruhannya itu 70.715. Kita dapatkan X kuadrat ini dari minat belajar dikalikan minat belajar. Kita ambil sampel nilai 70 dikalikan 70, maka hasilnya 4.900. Terus selanjutnya X kuadrat. X kuadrat ini didapatkan dari nilai prestasi belajar dikalikan dengan prestasi belajar. Kita ambil sampel aja 80 dikali 80. Itu dapatnya 6.400. Nah, untuk mencari nilai koefisien itu kita menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang X kuadrat pangkat 2 dikalikan lagi N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Kita masukkan nilainya. Nilai N itu adalah 12. Terus nilai sigma XY itu 76.950 dikurangkan sigma X-nya itu 917 dikalikan sigma Y-nya itu 1000 per akar dari N-nya tadi 12 dikalikan sigma X kuadrat itu 76.950 dikurang sigma X pangkat 2
dimana sigma X itu nilainya 917, terus N-nya itu 12, dan seterusnya. Maka kita mendapatkan nilai koefisiennya itu 6400 per akar 6152800. 6400, maka kita dapatkan nilai korelasinya itu adalah 0,816. Jadi hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar matematika sebesar 0,816 dengan kriteria tingkat hubungan kuat mengarah ke positif. Artinya terjadi hubungan searah antara minat belajar dengan prestasi. Selanjutnya kita menentukan T hitung dan T tabel. Yang pertama kita menghitung nilai T hitung. Yang kita ketahui rumus T hitung itu adalah R akar dari N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. T hitung sama dengan 0,816 dari hasil korelasi tadi dikali akar 12 dikurang 2, di mana N tadi adalah jumlah siswa, per akar dari 1 dikurang 0,816 pangkat 2. T hitung sama dengan 2,580 per 0,578. Maka hasilnya adalah 4,463. Selanjutnya menentukan T tabel. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Dede Putri Rananda, di mana nilai alfanya taraf signifikasinya adalah 5% atau 0,05. Karena uji dua pihak, maka nilai alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Dan dB-nya sama dengan N dikurang 12, di mana nilai N itu adalah 12 itu adalah jumlah siswa dikurangi 2 sama dengan 10. Sehingga didapatkan T sama dengan 0,025,10 sama dengan 2,228. Bisa kita tarik kesimpulan dari T hitung sama dengan 4,463 dan T tabelnya adalah 2,228, maka T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung besar dari T tabel. Maka H0 ditolak, artinya ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Saidani Arta. Baiklah, di sini ada soal diberikan data tentang IQ dan tingkat kehadiran 10 siswa di kelas yang diperkirakan mempengaruhi nilai UTS. Di sini soalnya. Baiklah, akan kita jawab. Pertama, kita akan membuat tabel untuk memudahkannya. Di sini ada tabel X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y. Di sini data X1 kuadrat hasil dari 60 kali 60 3600. Begitu juga dengan X2 kuadrat dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan tabel, maka kita akan menghitung nilai A, B1, dan B2. Sebelumnya kita menghitung sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 kali sigma Y per N. Sigma X1Y-nya tadi
69.925 dikurang 845 dikali 813 per 10, karena N-nya tadi 10. Maka di sini 69.925 dikurang 68.698,5 sama dengan 1.226,5. Baiklah, di sini sigma X2Y dengan rumus sigma X2Y dikurang sigma X2 sigma. Maka di sini 96.060 dikurang 1.180 dikali 813 per N. N-nya tadi 10. Maka didapatkan di sini 96.060 dikurang 95.934 sama dengan 126. Baiklah, di sini sigma X1 dikali X2 sama dengan sigma X1 dikali X2 per sigma X1 dikali sigma X2 per N. Maka di sini didapatkan 99.900 dikurang 845 dikali 1.180 per 10 sama dengan 99.900 dikurang 99.710 sama dengan 190. Setelah itu kita mencari nilai X dan nilai Y-nya dengan rumus sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratin per N. Maka didapatkan 73.075 dikurang 845 kuadrat per 10. Maka hasilnya yaitu 73.075 dikurang 71.402,5 sama dengan 1.672,5. Setelah itu sigma X2 kuadrat dengan rumus sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratin per N. Maka didapatkan 139.650 dikurang 1.180 kuadrat per 10. Maka hasilnya 139.650 dikurang 139.240 sama dengan 410. Selanjutnya sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratin per N. Maka 67.129 dikurang 813 dikuadratin tadi per 10. Maka didapatkan hasil 67.129 per 66.096,9. Maka hasilnya 1032,1. Selanjutnya kita akan mencari A, B1 dan B2. Sebelumnya kita mencari B1 terlebih dahulu. Dengan rumus sigma X2 kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X2Y dikali sigma X1 X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali X2 dikuadratin. Maka hasilnya yaitu 502.865 dikurang 23.940 per 685.725 dikurang 36.100. Maka hasilnya yaitu 478.925 dikurang 649.625 sama dengan 0,7372. Selanjutnya mencari nilai B2 dengan rumus sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1Y dikali sigma X1 dikali X2 per sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dikuadratin. Maka didapatkan hasilnya yaitu 210.735 dikurang 233.025 per 685.725 dikurang 36.100 sama dengan min 22.300 per 649.625 sama dengan min 0,0343. Nah, selanjutnya kita mencari nilai A-nya dengan rumus sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang B2 dikali sigma X1 per N. Sigma Y-nya tadi 813, B1 tadi kita dapatkan 0,7372 dikali 845 dikurang B2-nya tadi min 0,0343 dikali 1180 per 10. Maka didapatkan hasil A yaitu 23,0544. Nah, setelah kita mendapatkan nilai A, B1 dan B2 tadi, maka kita akan memasukkan ke rumus persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Maka persamaan regresi linear yang kita dapatkan adalah 23,0544 ditambah 0,7372 X1 ditambah min 0,0343 X2. Karena di sini plus minus, jadi di sininya min. Jadi persamaan regresinya yaitu 23,0544 ditambah 0,7372 X1 min 0,0343
X2. Demikianlah hasil pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.